Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi akan dianggap gila karena dua hal. Pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa kelak Imam Mahdi akan dituduh dengan berbagai tuduhan gila, tukang sihir, stres, saraf, dan semacamnya. Di sini kami akan sedikit menjabarkan kenapa beliau akan dituduh dengan berbagai tuduhan itu. Tuduhan ini akan dilancarkan oleh golongan kafir, musyrik, dan munafik. Karena tiga golongan inilah yang kelak akan menjadi musuh besar Al-Mahdi dalam menegakkan Islam secara kafah. Imam Mahdi akan dituduh dengan berbagai tuduhan itu karena dua hal. Satu, Imam Mahdi membawa kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah tauhid, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Kebenaran inilah yang kelak akan diperjuangkan oleh Al-Mahdi ke seluruh penjuru dunia dari timur hingga barat. Dan para nabi dan rasul tidaklah membawa ajaran tauhid kecuali dituduh gila, sesat, dan tukang sihir. Tuduhan gila, tukang sihir kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau apakah patut mereka berkata, pada Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu." Surah Al-Mu'minun ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila." Surah Al-Qalam ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir." Surah Al-Furqan ayat 8. Tuduhan gila kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia seorang yang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman." Surah Al-Qamar ayat 9. Tuduhan gila kepada Nabi Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Surah Hud ayat 54. Tuduhan tukang sihir kepada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." Surah Al-Maidah ayat 110. 2. Imam Mahdi membawa misi menegakkan khilafah. Karena misi menegakkan khilafah inilah kelak Imam Mahdi akan dituduh gila. Anda bisa bayangkan saat ini kekuasaan dunia dipegang oleh orang kafir dan musyrik yang disokong kaum munafikin. Ketika Imam Mahdi muncul dan membawa misi khilafah yang akan menghadang kekuatan mereka face to face, tentu Anda bisa membayangkan apa yang akan terlintas di pikiran kaum globalis pemegang tampuk kekuasaan itu. Tentu saja mereka akan sekonyong-konyong menuduh Al-Mahdi sebagai orang gila, karena berani melawan kekuatan terbesar yang memegang kendali dunia saat itu. Hal ini layaknya kisah Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, seperti kisah Nabi Ibrahim ketika menghadapi Namrud, seperti kisah Nabi Muhammad ketika melawan kekuatan kaum kafir dan kaum jahiliyah. Khilafah bagi kaum kafir, musyrik, dan munafik merupakan sebuah kata yang menjadi momok menakutkan bagi mereka. Bukan hanya bagi kaum kafir dan musyrik, khilafah menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kalangan orang munafik. Karena pada hakikatnya orang munafik mereka tidak menyukai syariat Islam, bahkan menentangnya. Kaum munafik bersembunyi di balik keislamannya untuk menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir dan musyrik, karena orang munafik sulit dibedakan dengan kaum muslimin yang benar-benar beriman, karena mereka menjadi musuh di balik selimut, bersembunyi di balik tabir keislaman. Mereka memiliki standar ganda, dan hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, di mana kaum munafik bercampur baur dengan kaum muslimin dan sulit dibedakan dengan muslim sejati. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.